banyak melibatkan ahli manajemen maupun ahli ekonomi untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Bisa disimpulkan, manajemen modern adalah hierarki horizontal yang lebih fokus pada kerjasama, kerja kolektif, dan kolaboratif membantu perusahaan terwujudnya efisiensi kerja. Sejarah munculnya teori modern. Yang pertama, dari ilmu eksakta atau ilmu pasti merujuk pada cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam dan fisika, misalnya fisika, kimia, biologi. Kedua, logika atau non-eksakta, yang artinya cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari aspek-aspek masyarakat dan hubungan antar individu dalam suatu komunitas, misalnya ekonomi, psikologi, dan hukum. Yang ketiga, ilmu humaniora, memfokuskan pada aspek-aspek budaya, sejarah, dan nilai-nilai kemanusiaan, misalnya seperti seni tari, lukis, dan sastra. Ciri utama dari manajemen modern adalah yang pertama rasional, yang kedua akurat, yang ketiga cepat, dan yang keempat adalah transparan, mengutamakan hasil output yang optimal. Prinsip-prinsip manajemen modern meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kelebihan manajemen modern pada pergerakan lebih dinamis dan fleksibel dikarenakan mempunyai pusat komando yang bisa disesuaikan dengan kondisi pada organisasi maupun perkembangan dunia, membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Perusahaan berbeda-beda, yang paling membedakan adalah implementasi pada perusahaan berskala besar dan kecil. Perusahaan melaksanakan manajemen modern untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen seperti anggaran tahunan, pengaturan cash flow, strategi pengembangan produksi, perencanaan SDM, dan masih banyak lagi. Meski demikian, tak sedikit perusahaan yang menggabungkan beberapa teori manajemen. Cara tersebut meningkatkan efektivitas guna menjalankan operasional bisnis sekaligus menghadapi perubahan di masa mendatang. Sebelum mengimplementasikan manajemen modern, perusahaan perlu menentukan teori manajemen yang sesuai dengan identitas dan kapasitas organisasi perusahaan. Selanjutnya, perusahaan menggunakan teori untuk menyesuaikan kondisi perusahaan dengan perkembangan dunia. Perusahaan juga memaksimalkan potensi SDM berdasarkan strategi yang telah disusun berdasarkan teori manajemen. Di sisi lain, 5 perkembangan teori manajemen di masa mendatang yaitu: pertama, dominan, aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Ulasan dari masing-masing aliran masih dirasakan bermanfaat bagi pengembangan teori manajemen. Yang kedua, divergensi, ada 3 aliran berkembang masing-masing tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga, konvergensi, perkembangan ini menampilkan aliran dalam satu bentuk yang sama, sehingga batas antara aliran menjadi kabur dan kemungkinan ada aliran yang lebih dominan. Yang keempat, proliferasi. Proliferasi adalah perkembangan teori manajemen yang memunculkan teori manajemen baru yang memperhatikan suatu permasalahan tertentu. Yang kelima, sintesis adalah sebutan untuk perkembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran yang tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Tokoh-tokoh dalam aliran modern, yang pertama Abraham Maslow, yang kedua Douglas McGregor, yang ketiga Frederick Herzberg, yang keempat Robert Black dan Jan Monton, yang kelima Chris Argyris, yang keenam Edgar Schein. Berdasarkan pendekatan dari konsep manajemen modern, yang pertama ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Yang kedua ada pendekatan kontingensi. Konsep ini hampir sama dengan konsep sistem, tetapi lebih memperhatikan hubungan antara subsistem dengan lingkungan organisasi, antar subsistem, serta berusaha memahami cara organisasi beroperasi dalam kondisi lingkungan yang berbeda dalam keadaan tertentu. Mengaplikasikan teori manajemen modern ke dalam kegiatan bisnis sehari-hari akan bermanfaat terhadap kelangsungan perusahaan. Adapun manfaatnya adalah: 1. Meningkatkan produktivitas, misalnya menerapkan proses yang membuat tugas karyawan lebih efisien atau menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. 2. Membantu pengambilan keputusan. Manajemen modern kerap memberikan wawasan kepada manajer sehingga ia dapat mengevaluasi organisasi atau departemennya. Misalnya, manajer akan mengidentifikasi masalah dan menawarkan solusinya berdasarkan data. 3. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Manajer memanfaatkan teori ini dapat mengidentifikasi dan menerapkan proses atau prosedur kebutuhan karyawan.